katakan shalom to PM. Sekali lagi shalom. Aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Aku mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang telah siap untuk memuji Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus layak terima pujian sorangan. Hey, come on. Falling when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided keep repeating promises to me. Oh, no, there's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Sama-sama soul. In my soul. Mau dengar tupian saja. When my mind says I'm not good enough, God, you are enough for all of us. Amen. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on. Sambil bersambung tangan, let's go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah kita bertahta di atas tengah-tengah kita? Amin. Kasih pas kanan kiri saudaranya, katakan Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Come on, sing it out. Sebab Engkau adalah gunung batu keselamatan kami, Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku. Katakan dengan iman. Walau badai
Shalom 2PM. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Mamat makan nasi uduk, seluruh jemaat silakan duduk. Komedi banget tuh pianonya. Shalom buat teman-teman. Saya mau menyapa dulu, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah 2PM? Boleh, apakah ada? Lambaikan tangan. Ada, satu orang di belakang. Shalom bro. Boleh kasih tepuk tangan buat Yesus kita, yeay. Siapa namanya? iPhone? Siapa namanya? Oke, nanti kita kenalan ya. Hari ini udah masuk di data CX kami mau menyapa, katanya ada Rima dari Kemayoran dan Krisna dari Alam Sutra. Luar biasa, jauh sekali. Mana orangnya? Shalom. Nah, biasanya nggak mau nunjuk nih. Aman-aman ya. Ada Daryl kuliah semester 3 jurusan IT. Shalom Daryl. Dan juga turut hadir, ini ada mertua saya di sebelah kiri. Hai papi mami, aman ya? Papa mamanya Ella, kalau papa mama saya udah gak ada. Oke, kita akan memberikan persembahan dulu teman-teman ya. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang boleh kita miliki saat ini semuanya berasal daripada Tuhan ya. Kita percaya bahwa kita sama Tuhan tuh gak transaksional. Bukan karena kita memberi Tuhan akan beri, enggak. Tapi karena udah kasihnya Tuhan buat kita, nyata kita sudah diberkati dengan nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan kita bisa ada hari ini semua karena Tuhan, amin. Jadi kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Teman-teman silakan scan QR yang ada di depan, quote yang ada di depan, dan izinkan saya untuk berdoa ya. Teman-teman mari kita ambil sikap hati berdoa sebentar. Ya Bapak, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh beribadah pada siang hari ini jam 2 Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat ini bisa Engkau pakai dimanapun boleh gereja ini gunakan. Untuk janda-janda, untuk pelayanan misi di daerah-daerah Tuhan. Semuanya Tuhan kami percaya berkat ini akan menjadi berkat lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik dari hati kami. Haleluya, amin. Nah selagi teman-teman memberikan persembahan, izinkan saya memberikan beberapa informasi sedikit mengenai Cool. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, 2PM itu sangat kental sekali dengan yang namanya Cool. Kenapa sih? Supaya kita tuh nggak ketemu cuma 1 minggu sekali, kayaknya sayang ya. Jadi kita mengundang buat teman-teman, Cool itu ada yang 2 minggu sekali ya, ada yang online, ada yang offline. Yang di bold itu yang online, dari Senin sampai Jumat. Khusus yang udah bekerja, firman Tuhan yang sangat relate sekali. Yang punya keluarga sangat relate sekali. Yang baru menikah ataupun persiapan mau menikah, semuanya sudah ada. Jadi silakan scan buat teman-teman yang belum terdaftar. Kalau nggak percaya ya, saya kasih lihat teman-teman. Siapa teman-teman di sini yang sudah bergabung dengan Cool, boleh tunjuk tangan. Semua yang sudah bercool boleh. Mana suaranya? Yes, 80% sudah bercool. Jadi kita mau invite teman-teman untuk Cool juga ya. Setelah Cool ngapain sih? Setelah itu kita akan undang teman-teman untuk melayani bersama. Karena kita percaya yang mau melayani Tuhan itu bukan karena dia mampu, tapi karena dia mau. Amin. Ya, jadi buat teman-teman kita butuh banyak sekali volunteers buat teman-teman semua untuk join. Silakan scan, kita butuh dari Sunday service sampai ke nursery team yang luar biasa, bertambah banyak. Di minggu lalu kita melayani 23 anak dan targetnya Kodidi ada 40 anak. Ya buat Mahmud dan bersiap ya, segala macam. Jadi kita butuh banyak sekali volunteers. Dan buat teman-teman ada kabar baik bahwa di Desember nanti gereja kita akan berulang tahun ya. Jadi ini ada informasi penting buat teman-teman, silakan lihat di depan akan ada video dari perayaan ulang tahun gereja kita. Menjadikan semua bangsa murid. Dan hanya murid yang bisa memuridkan. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan lost begitu saja. Bapa kau setia. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya.
buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Oke, teman-teman, informasinya cukup jelas ya. Jelas ya, jadi per tahun ini kita sudah tidak pakai tiket secara fisik lagi teman-teman ya. Di beberapa tahun ke belakang kita pakai tiket fisik, tapi di tahun ini kita sudah bentuk full digitalisasi. Jadi buat teman-teman pastikan hari Senin besok jam 10 pagi akan di open registrasi. Buat teman-teman kita tahu ya, gereja kita kalau buat acara ulang tahun itu pasti cepet-cepetan tiketnya. Jadi pastikan kalian semua jangan sampai ketidakdapatan tiket ya. Jam 10 pagi besok. Nah, kita akan ajak teman-teman juga untuk follow sosial media kita, teman-teman, next ya. Ini udah mau terakhir. Kenapa sih kita ajak teman-teman untuk follow Instagram dan TikTok kita, teman-teman? Berdasarkan banyak kesaksian teman-teman, banyak sekali doa-doa yang dipulihkan lewat prayer request yang selalu kita umumkan di setiap Sabtu. Nah, buat teman-teman silakan follow karena akan ada banyak informasi ibadah dan inilah dia beberapa prayer request yang masuk. Tapi sebelum kita masuk ke dalam prayer request ini teman-teman, izinkan saya sedikit kesaksian ya teman-teman yang mengenai kuasa doa. Teman-teman tahu kan firman ketika Tuhan Yesus di Kapernaum yang dimana ada teman-temannya membawa temannya yang sedang lumpuh membuka atap, tahu ya, yang dia turunin ke bawah dan Yesus melihat iman teman-temannya. Nah, saya akan sharing sedikit teman-teman bahwa 3 bulan yang lalu kakak ipar saya itu kecelakaan dan rusak di bagian otak dan mukanya. Terjadi pembekuan darah di otak dan sampai sekarang tuh keadaannya itu sedikit menyedihkan lah. Nah, di bulan yang lalu saya dan istri itu berdoa. Kayak ada rasa ingin berdoa buat beliau. Karena saya baru tahu 3 bulan kebelakangan dia itu selalu mau di ruangan gelap. Gak bisa yang namanya di ruangan terang. Karena habis kecelakaan itu dia cukup kena mental dan jiwanya. Nah di detik itu saya berdoa dengan Ella gitu ya. Kita berdoa bahwa malam ini coba yuk Beb, gue teringat firman yang Yesus yang ada di Kapernaum. Di mana doa dari teman-teman itu menggerakkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Dan teman-teman 2 bulan ke belakang kakak ipar saya nggak bisa keluar kamar segala macam. Saya ingat banget di malam itu jam 10 malam saya berdoa dengan Ella dan saya telepon dia. By the way kakak ipar saya itu bukan Kristen. Tapi saya punya iman, saya mau berdoa buat dia dan saya berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihi Koko dan Koko layak damai. 2 bulan terakhir dia ribut sama cici saya, cici kandung saya. Dan di malam itu juga ketika saya berdoa dengan istri saya dan dia malam itu minta maaf sama cici saya dan keluarganya dipulihkan. Teman-teman, jadi saya mau kasih tahu bahwa doa yang kita panjatkan setiap minggu itu punya arti dan punya kuasa. Amin. Kuasa dari Tuhan. Makanya di sini teman-teman kalau lihat hari ini prayer request terbanyak kita dapat. Kalau teman-teman lihat di sini ada teman kita yang papanya sedang sakit bagian kaki, nggak bisa jalan, ya di luar kota, overthinking segala macamnya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat nggak sih? Amin ya. Kita percaya Tuhan Yesus dapat menembus ruang, batas, waktu semuanya. Even seperti firman yang tadi kita dengar ya bahwa teman-teman yang menurunkan temannya dari atap, padahal itu orang lagi lumpuh, dia nggak ngomong sepeser pun kata, tapi lewat iman teman-temannya dia dapat dipulihkan. Jadi buat teman-teman, izinkan saya buat mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dengan hormat kita mau berdoa bersama buat prayer request hari ini yang terbanyak selama kita buka prayer request. Kita mau doa sama-sama untuk
doa-doa yang sudah masuk di sosial media kita setiap hari Sabtu dan kita mau berdoa bersama. Tuhan, kami percaya Tuhan, untuk teman-teman kami yang punya masalah dan berbeban berat, ketika kekuatannya Tuhan sudah nggak lagi kuat, tapi ketika itu dia memilih untuk taat, kami percaya ada kuasa Tuhan yang hebat. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menyusun skripsi Tuhan, untuk kelancaran sidangnya. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai dia Tuhan dari setiap prosesnya. Tuhan yang temani dia hingga sampai sidang nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendapatkan nilai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ketakutannya Tuhan diubah menjadi kekuatan. Setiap apapun menjadi kekhawatirannya Tuhan akan berbuah Tuhan, akan menjadi Tuhan rasa percaya diri yang sangat tinggi dan bisa menyelesaikan sidang skripsinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelancaran setiap usaha orang tua. Kami semua yang ada di sini, bahkan usaha kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dunia mungkin bilang Tuhan ekonomi sedang berantakan, tapi kami percaya kami punya Tuhan. Kami mau berdoa setiap usaha, setiap pekerjaan yang boleh kami miliki hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjagai Tuhan setiap perekonomian kami. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang boleh berikan kami hikmat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan, minta kesembuhan untuk keluarga dan teman kami yang lagi sakit. Yang tadi papanya juga lagi sakit Tuhan. Oh Lord, kami percaya Tuhan lewat bilur-Mu Tuhan, Kau yang akan menyembuhkan papa teman kami Tuhan. Tuhan, papa teman kami kakinya lagi gak kuat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lewat masalah, lewat apapun yang boleh atau harus Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan, kami seperti Yefta Tuhan, kami lahir karena kami punya tujuan dan kami manusia-manusia sebab. Kami dilahirkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami lahir Tuhan dimanapun keluarga kami boleh ada saat ini. Kami lahir karena kami di situ akan jadi berkat. Berikan kesembuhan Tuhan, penyertaan bagi teman dan papa dari teman kami. Kami juga berdoa bagi teman kami yang rindu Tuhan, yang rumahnya mau dijual untuk melunasi hutang. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bukan hutangnya aja Tuhan yang lunas, tapi kami percaya Tuhan, orang ini dan sekeluarganya Tuhan akan Kau berkati dan akan Kau berikan kelepasan Tuhan. Tuhan yang pertemukan dengan orang-orang yang baik, waktu-Mu, waktu yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tuhan, kami berdoa juga buat teman kami yang rindu Tuhan, keluarganya bertobat. Oh Lord, kami yakin dan percaya Tuhan seperti Abraham berdoa kepadamu Tuhan untuk Harun. Kami percaya Tuhan bahwa seperti dia berdoa untuk Lot Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk keluarga teman kami Tuhan yang rindu untuk bertobat. Kami mau berdoa Tuhan seperti Abraham berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan keluarga ini bisa Kau menangkan Tuhan Yesus lewat teman kami ini Tuhan bisa menjadi terang di keluarganya Tuhan. Kami berdoa. Kami juga mau berdoa untuk teman kami untuk rindu pekerjaan baru, diberikan hikmat untuk menyelesaikan pekerjaan dan ada kesungguhan buat kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau berdoa bersama Tuhan. Kami percaya satu orang bertobat seisi sorga akan bersorak-sorai. Kami percaya Tuhan ketika teman kami rindu ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terlebih besar Tuhan. Menunggu dan memeluk teman kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia punya mindset Tuhan. Bukan lagi merasa dirinya hina. Tapi biarlah Tuhan ada hikmat yang turun bagi dia. Kasih tahu dia Tuhan bahwa Tuhan menunggu untuk memeluk erat lagi. Terima kasih Tuhan untuk prayer request yang luar biasa ini. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau berdoa Bapa hari ini Tuhan setiap prayer request yang sudah mulai masuk. Mungkin buat teman-teman yang ada di sini Tuhan sedang mengalami banyak beban. Banyak masalah Tuhan, walaupun gunung itu gak berpindah Tuhan, tapi ajarkan kami Tuhan agar iman kami gak pindah Tuhan. Ajar kami Tuhan agar iman kami hanya menatap kepada Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan pintu-pintu boleh tertutup, tapi kami percaya Tuhan yang punya pintunya Tuhan. Amin. Apapun yang kami punya kendala Tuhan yang punya kendali atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau sepakat di satu ruangan ini Tuhan ketika kami Tuhan punya amin yang terbuat dari iman. Kami semua Tuhan akan dalam keadaan yang aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih dalam masuk Tuhan. Jatuh cinta lebih dalam Tuhan untuk menyembah-Mu.
siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab pada firman Tuhan berkata, apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang beserta dengan kami di setiap apapun keadaan kami, mau itu susah, senang, sakit, atau sehat. Dia adalah Allah yang selalu ada, memegang tangan setiap kami dan memeluk setiap kami. Amin. Mari sama-sama aku ajak kita semua untuk lebih masuk, lebih dalam lagi, dalam hadirat Tuhan. Nyanyikanlah lagu ini sebagai bagian dari iman saudara.
name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Come on, to BM, let's sing it. To you, Lord. Oh, praises to your name. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari nyanyi pujian bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Katakan dan layak. Hanya namamu yang besar, Yesus, Yesus. Namamu besar Dan layak dipuji.
Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to sing. Here I am, and here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin. Sing, I'll never know. Sing, I'll never know. I'll never know. Yes. How much it costs to see my sin. I'll never know how much it costs. How much it costs to see my sin upon that cross. Katakan sama-sama yuk, katakan. Here I am to worship. Kami gak bisa balas cintamu Tuhan. Kami gak bisa balas pengorbananmu. Yes. Kami gak bisa balas setiap siksaan yang kau mesti terima. Kami gak bisa balas kesetiaanmu yang terlalu hebat. Sekali lagi, here I am. Here I am. Kami cuma mau bawa penyembahan kami sebagai bukti kami menghargai, bukti kami mencintaimu Tuhan. Kau terlalu dahsyat. Come on, come on, come on. Yes. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Dengan lembut bawa penyembahanmu sama-sama. Karya terbesar, katakannya, dalam. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau mau menerima semua kami. Kami banyak gagal, kami banyak salah. Tapi Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau dahsyat. Katakan Yesus Engkau. Katakan Yesus. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih dia tepuk tangan yang terbaik.
Kasih buat Yesus penyembahan yang terbaik. Kasih buat Yesus ucapan syukur yang terbaik. Kasih buat Yesus sorak-sorai yang terbaik. Come on. Come on. Yes Lord. Kami sadar kami masih banyak gagal, banyak salah, mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu kasih kami kesempatan yang baru. Anugerah-Mu selalu ada buat kami. Pengampunan-Mu selalu ada buat kami. Bahkan di saat kami tidak layak untuk dikasihi, tapi justru kami mengalami banyak mujizat kami bisa alami. Kasih-Mu gak terbandingkan. Karena itu tidak ada alasan untuk kami gak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami gak bernyanyi buat Tuhan. Kau terlalu baik. Kami sadar nyanyian kami pun gak bisa menggantikan kebaikan-Mu. Seberapa hebat kami bisa bernyanyi, kami gak akan bisa gantikan kebaikan Tuhan. Tapi kenapa kami mau bernyanyi? Itu bukti kami tahu diri. Kami tahu kami ditebus. Kami tahu kami diampuni. Kami tahu kami ditolong Tuhan. Untuk itulah kami mau menghormati Tuhan dengan nyanyian kami. Dengan hidup kami. Dengan ekspresi kami. Here I am Lord. Inilah setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang hidup. Yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah dengan pesan yang spesifik. Buat setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu. Jadikan kami penyembah yang berkenan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang siap dilawat oleh kuasa firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Wow. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan saya siap. Sekali lagi katakan saya siap. Saya kasih judul ini siang hari ini. Menguatkan pikiran dengan nyanyian. Menguatkan pikiran dengan apa? Nyanyian. Ada 2 ekor serigala. Ada seorang kakek cerita sama cucunya. Cuk, ada 2 ekor serigala nih. Yang satu serigala yang jahat. Yang satu serigala yang baik. Dan dia tanya sama cucunya. Kalau kedua serigala ini bertarung, menurut kamu yang bakal menang yang mana, Cuk? Cucunya bingung, mesti jawab apa. Akhirnya dia gak menemukan jawabannya itu cucu. Dan akhirnya kakaknya ngasih jawaban sederhana. Yang menang yang dikasih makan. Yang menang yang dikasih makan. Simple. Kita bisa kalah atau menang dalam hidup ini. Tergantung kita ngasih makan apa sama pikiran kita. Ada satu ayat firman Tuhan ngomong bagus banget. Amsal 23 dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Kalau kita ngasih makanan yang jelek, yang sampah sama pikiran kita. Kita ngomong bahwa aku ini bodoh, aku ini gak berguna, aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini gak punya masa depan, aku ini gak ada yang peduli. Ya aku ini korban. Aku diciptakan untuk hal yang biasa-biasa. Aku gak mungkin bisa ngalami hal yang luar biasa. Kalau kita ngasih makanan yang negatif sama pikiran kita, maka kita akan jadi orang yang ketakutan, yang rendah diri, gampang putus asa, dan akhirnya kehilangan rencana besarnya Tuhan yang harusnya kita bisa alami dalam hidup ini. Tapi kalau kita ngasih kepada pikiran kita makanan yang bergizi, yang berkualitas baik, bahwa saya dicintai, saya berguna, saya berharga, saya punya masa depan di dalam Tuhan. Saya punya kuasa, Tuhan melimpahkan kuasa dalam hidup saya. Ada pertolongan, ada kemurahan, ada kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya kita jadi orang yang kuat, bersuka cita, ada damai sejahtera, berani bermimpi besar,
berani melangkah sekalipun gak mudah, dan akhirnya bisa mengalami semua perkara yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tergantung apa yang mengisi pikiran Anda. Itu akan menentukan apa yang bisa terjadi dalam hidup. Nah, cara paling sederhana untuk bisa ngasih makan kepada pikiran kita adalah dengan nyanyian atau dengan lagu. Itu cara paling mudah. Pertanyaannya kenapa lagu? Kenapa nyanyian? Karena dengan lagu itu memudahkan kita untuk bisa mengingat pesan yang panjang dan kompleks, jadi mudah untuk diingat. Bener gak sih? Kita kalau ngapalin kata-kata susah, tapi begitu kata-kata itu jadi lagu, gampang diingat ya. Jauh lebih gampang diingat, setuju gak? Banyak orang tahu firman Tuhan ngomong tentang doa Yabes. Siapa pernah tahu doa Yabes? Kiranya engkau memberkati dengan berlimpah-limpah dan segala macam. Dulu waktu ayat doang, ngapalinnya susah. Tapi bersyukur ada yang bikin itu jadi lagu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sih, kita jadi lebih mudah menghafalkannya gara-gara jadi lagu, betul kan? Pesan yang kompleks, pesan tentang kebenaran firman, pesan yang menguatkan, yang awalnya susah untuk diingat. Begitu jadi lagu, jadi mudah diingat dan bisa memberikan makanan yang terbaik untuk pikiran kita. Kenapa lagu? Lagu itu dahsyatnya bisa membawa memori kita akan sebuah kenangan tertentu yang pernah kita alami. Kalau Anda ingat lagu tertentu, Anda rasanya dibawa ke satu momen kejadian tertentu yang pernah Anda lewati. Saya kalau ingat lagunya Glenn Fredly, jadi ingat waktu itu pernah diputusin sama orang. Saya kalau ingat lagunya Project Pop, by the way, kamu sangat berarti, tahu gitu gak? Istimewa di hati, langsung ingat zaman SMA, beneran. Dimana teman-teman nyanyi itu rame-rame. Lihat, sebuah lagu bisa membangkitkan kita akan sebuah kenangan tertentu, betul gak sih? Kalau engkau simpan lagu tentang kebaikan Tuhan, engkau selalu akan diingatkan engkau punya Tuhan yang sangat baik dalam hidupmu. Itulah dahsyatnya sebuah lagu. Dengan lagu kita diingatkan tentang kebaikan, kedahsyatan, kehebatan Tuhan. Sehingga ketika kau mengalami satu musim yang gak mudah, engkau selalu ingat engkau bersama dengan gembalamu yang baik, bersama Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa, come on. Itu dahsyatnya lagu. Lebih indahnya sebuah lagu, itu bisa mewakili sebuah pikiran, perasaan atau perkataan yang susah untuk kita ucapkan. Bersyukur ada orang yang bikin lagu itu dan bisa mewakili apa yang kita mau katakan sebelumnya. Gak semua orang kan puitis, betul gak sih? Gak semua orang bisa ngomong panjang, setuju? Gak semua orang bisa menuangkan perasaannya dengan indah, betul gak? Tapi gara-gara lagu itu membantu kita untuk bisa memperkatakan kerinduan, memperkatakan tentang iman, memperkatakan tentang, nah ini lagu ini lagi viral nih. Ada orang lagi bucin, nyanyinya gini. Kalau ada, gimana? 9, nah benar kan? Gara-gara ada lagu itu kebucinan kita terwakili, betul kan? Setuju gak? Lagu itu hebatnya. Bisa mewakili perasaan, perkataan tertentu yang susah untuk diucapkan kepada seseorang. Setuju gak? Gara-gara lagu, kita dengan mudah bisa mengekspresikan kerinduan kita kepada Tuhan. Dengan lagu, kita dengan mudah mengekspresikan iman kita sama Tuhan. Dengan lagu, kita dengan mudah bisa mengungkapkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Ku naikkan syukurku buat apa? Hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Itu yang ku alami, yang susah untuk ku katakan. Bersyukur ada lagu. Selalu apa? Baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu. Sama-sama yuk. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Gara-gara ada lagu, kita bisa mengungkapkan kebaikan Tuhan, kebesaran kesetiaan Tuhan yang mungkin kita susah untuk ucapkan. Tuh. Lagu bisa mewakili itu. Mungkin engkau sedang ada dalam masa penantian dalam hidupmu. Engkau bingung, Tuhan, aku mesti gimana? Bersyukur ada lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Akhirnya kita jadi tenang. Iya ya, benar ya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati baan apa? Falas gak apa-apa. Waktu Tuhan pasti. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Bersyukur ada yang bikin lagu ini. Waktu pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati. Sama-sama katakan yuk. Waktu Tuhan. Katakan. Sekali lagi lewati cobaan sama-sama. Lewati baan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan katakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Lihat. Gara-gara lagu, kita rindu untuk bisa kuat dalam masa penantian kita. Terwakilkan di sana. Gara-gara lagu kita dikuatkan kembali, betul kan? Perasaan untuk pengen dikuatkan. Perasaan untuk menanti tidak lelah. Bersyukur ada lagu yang mengatakan itu. Sehingga akhirnya kita diberkati. Makanya hari ini dengar ini. Simpanlah banyak lagu yang membangun. Karena itu akan menentukan kekuatan dalam hidupmu. Simpanlah banyak lagu yang membangun. Karena itu akan menentukan imanmu bakal bangkit atau tidak. Simpanlah banyak lagu yang membangun karena itu akan menyatakan kau tambah dekat sama Tuhan apa enggak gara-gara lagu. Makanya jangan dengar lagu asal-asalan. Karena itu berpengaruh terhadap kehidupan Anda. Firman Tuhan ngomong bagus banget, Ulangan 31. Baru kita buka ayat di sini. Ulangan 31, 19 sampai 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, sekarang tulislah nyanyian ini. Dan ajarkanlah kepada bangsa Israel. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Musa tulis nyanyian. Ajarkan sama bangsa Israel sebagai kesaksian terhadap mereka. Mereka akan kubawa ke negeri yang kaya dan subur. Seperti yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Di situ mereka akan hidup dengan senang. Mendapat segala makanan yang mereka perlukan. Tetapi kemudian mereka akan berbalik dan menyembah ilah-ilah lain. Mereka akan menolak aku dan mengingkari perjanjianku. Dan banyak bencana dahsyat akan menimpa mereka. Tetapi kalau engkau tulis nyanyian ini Musa, ini akan tetap dinyanyikan dan dipakai sebagai kesaksian terhadap mereka. Bahkan sekarang sebelum mereka kubawa ke negeri yang kujanjikan, aku tahu jalan pikiran mereka. Dengar ini. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi hati manusia kepada Tuhan bisa berubah. Setuju? Kasihnya Tuhan sama kita mah gak pernah berubah. Sekali dia ngomong cinta, selama ini dia akan cinta sama kita. No matter what. Tapi masalahnya cinta kita sama Tuhan itu bisa berubah. Manusia baru dikenain berkat dikit sudah tinggalkan Tuhan. Kita lagi ditekan dikit, udah deh gak usah Tuhan-Tuhan lagi deh, kecewa sama Tuhan, betul kan? Dengan lagu akan membawa kita selalu teringat tentang Tuhan, akan kebaikannya, kesetiaannya, kehebatannya, pertolongannya, janjinya, firmannya, perlindungannya, pembelaannya, kekudusannya. Amin. Butuh lagu.
laku untuk kita simpan. Dalam hidup manusia, saya tutup dengan ini. Akan ada 3 hal yang selalu akan terjadi. Yang pertama namanya kesalahan dan kegagalan. Betul? Sehebat-hebatnya Anda masih bisa ngalami namanya kesalahan dan kegagalan. Yang setuju katakan yes. Masih bisa salah? Pak Eradi masih bisa salah, Pak? Sangat ya, Pak ya. Sama kita, Pak. Kita masih bisa gagal? Masih. Tapi bersyukur ada lagu-lagu yang mengingatkan kita di balik kesalahan dan kegagalan kita selalu ada kesempatan yang baru dari Tuhan, selalu ada kebangkitan dari Tuhan, selalu ada pemulihan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Simpan lagu-lagu seperti itu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Lagu ini dahsyat. Tiada kau ingat lagi apa? Kesalahanku. Lagu ini memberkati saya banget. Nyanyi sama-sama yuk. Jauh ke dalam tepi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau perhitungkan kesalahan. Sama-sama angkat suaramu sama-sama. Di balik kesalahanku kau selalu baik Tuhan. Betapa besar, nyanyikan, kasih pengampunanmu. Thank you Jesus. Yes. Tak kau pandang hina hati yang. Waktu kau nyanyi lagu ini, intimidasi dipatahkan saat ini. Yes, katakan sama-sama. Ku berterima. Katakan ya. Kepadamu ya. Katakan pengampunan. Come on. Sampai bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri aja. Kalau kau mau naikkan syukurmu atas kebaikan Tuhan, pengampunannya hidupmu, katakan betapa besar. Ini ucapan syukurku Tuhan. Aku tahu kau selalu mengasihiku Tuhan. Di balik kesalahanku, di balik kegagalanku, kau selalu kasih kesempatan yang baru. Aku selalu hidup karena kau selalu menghidupkanku Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis kepadaku. Ku berterima kasih kepadamu yang. Katakan pengampunan yang kau beri. Saya nggak tahu Anda sedang ngalamin apa. Tapi waktu saya tadi nyanyi lagu ini saya sangat merasakan. Banyak dari engkau sedang, aku kok banyak salah, aku banyak gagalnya. Waktu engkau nyanyi lagu ini, Tuhan tenangkan engkau. Apapun yang sedang kau alami di balik kejatuhanmu, di balik kegagalanmu, di balik keterikatanmu akan dosa itu, selalu ingat, kasih Tuhan lebih besar daripada itu semua. Kasih Tuhan akan memulihkan hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on, come on, come on, come on. Jangan mau tinggal dalam intimidasi. Karena ketika kau bikin salah, kau bikin dosa. Dengar ini, iblis punya celah untuk mengintimidasi engkau dan berkata engkau gak layak. Engkau udah bikin banyak salah, udahlah gak usah ngimpi terlalu besar sih. Iblis selalu berusaha untuk mendakwa, mengintimidasi, menghancurkan identitasmu. Tapi waktu engkau memilih untuk menyimpan lagu yang membangun tentang kasih Tuhan, pengampunan, anugerah, nyanyikan itu, kebangkitan terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak lagi dikuasai oleh intimidasi, engkau dikuasai oleh hebatnya kasih Tuhan yang bisa memulihkanmu dan membangkitkanmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on.
Yang kedua, dalam hidup ini engkau akan selalu mengalami namanya ketidaktahuan. Karena hidup ini selalu ada yang baru. Setuju gak? Selalu akan ada tantangan yang baru. Selalu akan ada kesempatan yang baru. Selalu akan ada orang-orang baru yang Tuhan pertemukan. Selalu ada penemuan-penemuan yang baru yang akan kita alami dalam hidup ini. Dan di balik hal yang baru itu seringkali kita bisa ketakutan loh. Kok aku bisa ngalamin ini? Dulu rasanya everything's fine. Tapi kok tiba-tiba aku bisa ngalamin ini ya? Aku gak ngerti ini apa lagi nih, masalah apa lagi nih, penyakit apa lagi nih. Sekalipun kita gak tahu, tapi Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan selalu tahu jalan keluar apa yang kita butuhkan. Waktu engkau sedang dihinggapi ketakutan karena ketidaktahuan, engkau bisa angkat suaramu dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar. Come on. Yang telah, yes, di balik ketidaktahuanku, di balik kebingunganku, Tuhanku tidak pernah berubah kuasanya, kedahsyatannya. Yes. Katakan sama-sama. Come on. Ku terima. Come on, dengan semangat. Worshipers, come on. Yang percaya lebih tinggi lagi, sama-sama. Sing it out. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan berjanji, Dia sanggup mengenapi. Sekalipun engkau harus melewati jalan-jalan yang baru, yang menakutkan, yang membuat engkau gelisah, tapi Tuhanmu Tuhan yang besar yang tidak pernah berubah. Amen. Lebih tinggi lagi, come on. Bolehkah kasih tepuk tangan paling luar biasa yang percaya? Come on. Sing it out. Aku punya Tuhan yang besar. Janjimu gak pernah berubah. Firmanmu gak pernah berubah, Tuhan. Ini yang kami pegang. Apapun yang terjadi, aku mau nyanyi nyembah Tuhan. Yes. Ku terima. Katakan kemenangan. Angkat tanganmu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan ku terima. Ku terima. Katakan ku terima. Ku terima. Katakan aku terima sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Come on. Yang percaya kasih tepuk tangan paling dahsyat. Come on. Makanya hari ini simpen banyak lagu, karena itu membawamu kembali kuat, kembali menang atas masalah, gak dikuasai ketakutan. Kembali diingatkan siapa Tuhanmu. Di tengah ketidaktahuanmu, engkau tetap bisa tahu engkau punya Tuhan yang maha besar. Amin. Terakhir, dalam hidup ini ada namanya ketidakpastian. Belum tentu kau ngerjakan yang terbaik, hasilnya selalu terbaik. Setuju? Belum tentu mau usaha paling dahsyat, hasilnya selalu menyenangkan. Gak tentu. Kadang kita masih bisa kecewa. Setuju? Kadang kita masih bisa khawatir dalam hidup ini. Tapi yang luar biasa, di tengah ketidakpastian, engkau masih bisa belajar percaya sama Tuhan. Cuma Dia yang pasti. Pasti bahwa Dia tidak pernah berubah. Kasihnya gak pernah berubah. Kuasanya gak pernah berubah. Hikmatnya gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Simpan banyak lagu. Simpan banyak lagu hari-hari ini. Karena itulah yang menjadi sahabat terbaikmu dalam segala keadaan. Itulah akan menguatkanmu dalam segala keadaan. Mulai hari ini, kalau ada lagu-lagu yang gak membangun, udah singkirkan beneran. Makan sebanyak mungkin lagu yang membangun. Dan nyanyikan dengan ekspresi, katakan amin. Nyanyikan dengan ekspresi yang terbaik, katakan yes. Waktu kau nyanyi dengan ekspresi yang terbaik,
itu membuktikan engkau masih hidup dan menyembah Tuhan yang hidup. Waktu kau nyanyi dengan ekspresi yang terbaik, itu bukti kau percaya Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. Waktu kau nyanyi dengan ekspresi yang terbaik, itu akan mengubahkan atmosfer sekelilingmu juga. Satu orang menyembah dengan ekspresi, sekelilingnya juga ikutan diberkati. Waktu kau lagi nyembah secara korporat gini, kalau kau pengen jadi berkat buat sekelilingmu, sembahlah Tuhan dengan ekspresi yang terbaik. Waktu kau nyembah itu nular, sekelilingmu akan ketularan. Ada urapan dari Tuhan akan memenuhi engkau. Sekelilingmu merasakan jamahan Tuhan. Waktu engkau berekspresi, Tuhan bekerja tidak hanya menjamah engkau, tapi sekelilingmu bisa merasakan kedahsyatan Tuhan itu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa Tuhan, come on. Ada satu lagu yang saya ingin ajarkan. Lagu ini berkatakan bahwa Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Ku percaya ya dan amin. Pemain musik ikutin saya aja. Belum tahu lagunya kan? Gak apa-apa, kita coba ya. Yesus tak pernah berubah. Mantap. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Sama-sama kita belajar. Sing with me, come on. Yesus tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Dulu, sekarang, selamanya. Dengan iman kami percaya, kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan. Kasih tepuk tangan dasar sekali lagi, nyanyikan, come on. Yes, sampai tepuk tangan boleh. Tak pernah berubah. Dengan ekspresi yang percaya. Dulu, sekarang, selamanya. Katakan sama-sama. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan. Angkat suaramu lebih tinggi lagi. Come on, come on, come on, come on. Yang percaya nyanyikan, come on. Yesus tak pernah berubah. Sekali lagi, only drums. Sekali lagi, sekali lagi.
Sampai waktu hari ini, mulai hari ini, aku mau bernyanyi selama aku masih hidup. Aku mau bermazmur, aku mau angkat suaraku buat Tuhan selagi aku masih ada. Ada nggak ada ibadah, ada nggak ada masalah, aku mau tetap bernyanyi buat Tuhan. Yes. Supaya aku terus diingatkan tentang siapa Tuhan dalam hidupku. Aku perlu Tuhan melebihi segala-galanya. Aku perlu naikkan syukurku kepada Tuhan di segala waktu dalam hidupku. Karena dia udah terlalu baik buat aku. Di tengah ketidaktahuan, di tengah ketidakpastian, di balik kesalahan kegagalanku, Tuhan selalu ada. Melalui nyanyian aku selalu diingatkan kasih-Nya. Melalui nyanyian aku diingatkan kehebatannya Tuhan. Karena itu Tuhan, mulai detik ini aku mau bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan pada segala waktu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Siang hari ini dahsyat. Kalau kami bisa ngalamin Tuhan di tempat ini, Tuhan yang sama yang kami sembah, kami bisa ngalamin Tuhan juga di kamar kami, dalam kesendirian kami, dalam masalah apapun yang sedang kami alami, kami bisa ngalamin Tuhan juga. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, keajaibannya gak pernah berubah. Berkaryalah Tuhan. Jadikan kami penyembah yang benar-benar menghidupi penyembahan. Kami bernyanyi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Urapi firman-Mu. Biar firman ini kami hidupi setiap waktu. Sehingga kami dikuatkan sama Tuhan apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum saya serahkan, saya mau kembali mengundang. 19 November bakal ada live recording yang dibuat oleh saya dan teman-teman. Lokasinya awalnya ada di tenis indoor tapi pindah ke Balai Sarbini karena ada beberapa hal. Dan yang masih dibuka adalah kuota yang pertama, showtime yang pertama yaitu jam 5 sore. Jadi bagi teman-teman yang bisa hadir, yuk sama-sama kita rayakan kebaikan Tuhan. Alami Tuhan dengan lebih lagi melalui penyembahan. Nanti bisa dapatkan tiketnya, bakal dibuka lagi tiketnya. 12 November jam 12 siang. Ya, bagi teman-teman yang mau sama-sama ikutan untuk menyembah Tuhan dan merekam beberapa lagu baru, come on, saya undang teman-teman buruan dapatkan tiketnya 12 November. Acaranya 19 November, jam 5 sore dan jam 7.45. Tapi kemungkinan jam 7.45 apakah ada kemungkinan buka lagi? Bisa jadi, kita nanti lihat kuotanya. Sekali lagi thank you buat supportnya. Doakan kami semua supaya melalui album ini bangsa-bangsa akan diberkati. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini. Saudara, kembali lagi minggu depan kita akan mengadakan ibadah di setiap hari Minggu jam 2 siang untuk young professionals dan young couples. Dan khusus untuk minggu depan saudara, bulan ini kita memberikan tema Foundations of Faith. To understand why we do the things we do. Tentang akhir zaman, tentang penyembahan. Minggu depan saya akan membawakan tentang kristologi, tentang siapa Yesus. Apakah dia yang diciptakan atau dia sang pencipta? Di mana dia sebelum Matius 1? Saudara-saudara datang supaya kita mengerti dan kita bisa mempertahankan iman kita. Ya, banyak ideologi mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang diciptakan pertama kali. Apakah itu betul? Minggu depan kita akan bahas saudara. Supaya iman kita diperkuat dan kita mengerti siapa raja di atas segala raja. Amin saudara. Mari kita angkat kedua belah tangan kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Kiranya pekerjaanmu diberkati Tuhan. Hubunganmu diberkati Tuhan. Oh, segala sesuatu yang kau sentuh menjadi berkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you. See you next week.